Di sini saya Firman Yandi sebagai hakim ketua. Di sini saya Muhammad Rafli sebagai hakim anggota 1. Di sini saya Afifah Rangida sebagai hakim ketua 2. Saya Niko Danwagi, di sini saya berperan sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Siti Kusmayanti. Di sini saya berperan sebagai penuntut umum. Perkenalkan, saya Bimo Girimali Rahmat berperan sebagai terdakwa. Perkenalkan, saya Jessica Aurora Indiansyah berperan sebagai penasihat hukum terdakwa. Perkenalkan, saya Felicia Laurenatan sebagai penasihat hukum terdakwa. Halo, perkenalkan, saya Sesuya Faska Tiara Nawati Sinaga berperan sebagai panitera pengganti. Perkenalkan, nama saya Tirta Meidara Dea. Di sini saya berperan sebagai saksi 1 anggota Polres Merangin. Dan perkenalkan, saya Arya Uni, saya saksi dari penasihat hukum yang merupakan istri dari terdakwa. Ya, perkenalkan, saya Camelia Rufas Valen, saya saksi 2 sebagai saksi ahli bidang forensik. Perkenalkan, saya Satria Fajar Ramadan. Di sini saya sebagai petugas sidang. Persidangan dimulai. Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad akan segera dimulai. Kepada penasehat hukum, penuntut umum diharap memasuki ruangan sidang. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama persidangan. Pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin pada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Yang mulia hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk pada peserta sidang. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan mematuhi tata tertib dalam persidangan ini. Sebelum kita mulai persidangan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hakim anggota 1 siap? Hakim anggota 2 siap? Panitera? Siap. Penasihat hukum dan penuntut umum apakah sudah siap? Siap. Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 98-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Bangko atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat pada hari ini, Kamis 20 Juni 2024, dengan ini dinyatakan dan terbuka untuk umum.
Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kepada petugas, diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad ke dalam ruangan persidangan. Siap. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Silakan untuk duduk terlebih dahulu. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi, sebelumnya Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama, Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. tempat lahir, Padang. umur, 21 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kewarganegaraan, Indonesia. baik. Identitas saudara sudah sesuai. Apakah saudara sebelumnya pernah dihukum? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah pernah diperiksa oleh pihak penyelidikan dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan maju ke depan. Apa benar ini BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Silakan untuk duduk kembali. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, di sini saudara telah didakwa dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Menurut pasal 54 KUHP, saudara harus didampingi oleh kuasa hukum dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa. Apakah sudah didampingi? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Penuntut umum juga silakan maju dan penasihat umum juga untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara pada penasihat hukum. Silakan untuk duduk kembali. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan ini, Yang Mulia Hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan jelas, lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Merangin untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 26-Merangin-6-2024. Identitas terdakwa: nama Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Tempat lahir Padang. Umur tanggal lahir 29 tahun 14 Maret 1995. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal RT 7 RW 2 Kelurahan Pasaran Tau Panjang, Kecamatan Merangin. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Penahanan: terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024. Penuntut umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad sekiranya pada bulan Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2022
2022 sampai dengan bulan April 2024 bertempat di toko ponsel konter milik terdakwa yang beralamat di Semayu, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana terlampir. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merangin 11 Juni 2024, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Reniko dan Nuwaji SHMH dan Suci Kusmayanti SHMH. Sekian yang mulia. Ya, terima kasih kepada penasihat hukum sudah membacakan. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami mengajukan nota keberatan yang mulia. Kami telah mempersiapkan eksepsinya. Baik, karena terdakwa mengajukan nota keberatan sesuai dengan pasal 196 ayat 1 KUHP, apakah penuntut umum sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Baik, pada penasihat hukum dan kepada penuntut umum dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan salinan eksepsinya. Silakan. Silakan untuk duduk kembali tempatnya masing-masing. Baik, untuk penasihat hukum silakan untuk dibacakan eksepsinya. Baik yang mulia. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 98-Pitsus-2024- Pengadilan Negeri Bangko pada Pengadilan Negeri Bangko atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Dakwaan ke-1, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP. Disusun oleh tim penasihat hukum terdakwa Jessica Aurora Indiansyah SHMH dan Felicia Laureta Tan SHMH. Disampaikan kepada Sidang Pengadilan Negeri Bangko Kamis 20 Juni 2024. 1. Pendahuluan. Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2024 dengan nomor pendaftaran kuasa 121-SK-HKM-6-2024 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Pada kesempatan ini kami ingin memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta yang telah memberikan kesempatan untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad.
dalam perkara atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad terkait pendahuluan terlampir dalam eksepsi ini. Kedua, keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang terhormat. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami adalah beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama dan kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keberatan atas dakwaan obscur libel. Kedua, keberatan atas dakwaan yang terkesan memaksakan. Ketiga, obscur libel dalam dakwaan yang isinya terlampir dalam eksepsi ini. Kemudian yang ketiga, penutup. Berdasarkan uraian-uraian pokok eksepsi nota keberatan di atas, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad memohon kepada Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil keputusan. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM strip 26 garis miring Marangin garis miring 06 garis miring 2024 adalah batal demi hukum atau dibatalkan. Ketiga, memerintah kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad dari tahanan seketika setelah putusan telah diucapkan. 4. Menyatakan terdakwa berhak atas pemulihan nama baik serta harkat dan martabatnya. Kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad kami bacakan dan kami sampaikan kepada Hakim yang mulia dan persidangan pada hari Kamis 20 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bangkok. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Jessica Aurora Indiansyah SHMH dan Felicia Lauretatan SHMH. Sekian Hakim Ketua. Ya, terima kasih kepada penasihat hukum atas pembacaan eksepsinya. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada tanggapan terhadap tadi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Baik yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan terhadap eksepsi penasihat hukum yang mulia. Tanggapannya apakah dibacakan secara langsung dan lisan, apakah tertulis? Akan kami bacakan secara lisan yang mulia. Baik, silakan untuk disampaikan. Baik yang mulia, mohon izin. Kami ingin menanggapi terkait eksepsi tersebut yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa menurut kami tidak beralasan secara hukum dan terlalu mengada-ngada. Karena dakwaan yang telah kami bacakan sudah memenuhi syarat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulia. Sekian. Ya, terima kasih kepada penuntut umum. Baik, setelah majelis hakim mendengar keberatan dari penasihat hukum dan tanggapan dari penuntut umum, maka majelis hakim akan membacakan putusan untuk melanjutkan atau memberhentikan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, dan majelis hakim meminta waktu 1 minggu atau 7 hari sejak persidangan hari ini untuk musyawarah dan membuat putusan sela. Pada para pihak, apakah dapat disepakati? Disepakati yang mulia. Terima kasih. Karena sudah disepakati untuk pembacaan putusan sela, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Pada tanggal berapa, Pak Mitra? Kamis 27 Juni 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan sidang lain, Pak Mitra? Juga tidak yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan dilanjutkan hari Kamis 27 Juni 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai dengan jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda sidang pembacaan putusan selah hari Kamis 27 Juni 2024 akan segera dimulai. Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko pada hari ini Kamis 27 Juni 2024 dengan agenda sidang pembacaan putusan selah dari majelis hakim atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan ini? Kami sudah siap, Yang Mulia Hakim. Pada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad ke dalam ruang persidangan. Ya, selamat pagi. Silakan untuk duduk terlebih dahulu. Seperti yang diagendakan sebelumnya, hari ini adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Apakah terdakwa siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah. Majelis hakim akan membacakan putusan selah. Pengadilan Negeri Bangko kelas 1B, putusan selah nomor 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut di bawah ini. Dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad, tempat lahir Padang, umur atau tanggal lahir 29 tahun 14 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT/RW 007/002, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Merangin, agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024. 2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 8 Mei 2024. Maaf, saya ulangi kembali. Sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024. 3. Penuntut umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. 4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024. Dalam perkara ini, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya Jessica Aurora Endiansa SHMH dan Felicia Lauretatan SHMH. Para advokat dan konsultan hukum dari law firm Jeffsel and Partners yang beralamat kantor di Jalan Bangko Tinggi nomor 021, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangi, Provinsi Jambi, Indonesia. Selaku tim kuasa hukum terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin melanjutkan pembacaan putusan selah. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko nomor 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar dan memperhatikan
Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 26-RG-06-2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di muka persidangan. Pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di muka persidangan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini atas dakwaan penuntut umum dengan uraian sebagai berikut terlampir. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 sampai kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, tim penasehat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di muka persidangan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar majelis hakim untuk memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut terlampir. Pembacaan putusan sela selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Baik, ini melanjutkan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas nota keberatan atau eksepsi, penasihat hukum mengenai keberatan atas dakwaan obskur libel, keberatan atas dakwaan yang terkesan memaksakan dan obskur libel dalam dakwaan haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap karena telah memenuhi syarat formil dan material sebagai suatu dakwaan. Maka menurut pendapat majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHP secara keseluruhan. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa telah menyangkut mengenai materi pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa nota keberatan eksepsi dari penasihat hukum tertolak tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan harus dinyatakan ditolak. Lalu mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, mengingat ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengingat pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, serta ketentuan lain dari undang-undang yang berhubungan dalam perkara ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali dengan olah tumbuh. Baik, saya akan melanjutkan kembali. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tanggal 11 Juni 2024 dengan nomor register perkara PDM garis strip 26 garis miring Merangi garis miring 06 garis miring 2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2024 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad oleh Pengadilan Negeri Bangkok untuk dilanjutkan. 4. Menyatakan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad tetap berada dalam tahanan. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Demikianlah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkok pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Firman Nur Hayandi SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafli SHMH dan Afifah Radida Diakusuma SHMH, keduanya sebagai anggota. Putusan setelah dibacakan pada hari juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cecilia Pasca Tiara SHMH
sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkok dengan dihadiri oleh Reniko Denuwaji, SHMH, dan Suci Kusmayanti, SHMH, sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, serta dihadiri pula oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Dr. Firman Satur Hayati, SHMH, menandatangani. Hakim Anggota Muhammad Rafi, SHMH, menandatangani. Hakim 2 Afifah Ragida Adia Kusuma, SHMH, menandatangani. Panitera pengganti Cecilia Pasketiara, SHMH, menandatangani. Demikian nota keberatan dari penasihat hukum tidak dapat diterima. Maka agenda selanjutnya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi dalam atau ahli beserta alat bukti lainnya dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Kami meminta waktu 7 hari, Yang Mulia, untuk mempersiapkan saksi dan ahli beserta alat bukti lainnya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerimanya, Yang Mulia, dan dalam waktu 7 hari tersebut kami juga akan menyiapkan alat bukti kami. Baik, jika seperti itu, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan saksi ahlinya kepada penasihat hukum agar diharapkan dapat menghadirkan saksi juga di dalam sidang berikutnya. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan ini. Pada tanggal berapa, Pak Mitra? Kamis 4 Juli 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan sidang lainnya? Tidak. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai dengan jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda pemeriksaan alat bukti dengan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad siap dimulai. Pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Bangkok dengan agenda pemeriksaan alat bukti dengan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk dihadirkan. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke muka sidang. Ya, selamat pagi, saudara terdakwa. Silakan duduk terlebih dahulu, saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu bahwa pada hari ini sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi-saksi oleh penuntut umum. Apakah alat bukti, saksi-saksi sudah siap untuk dihadirkan ke dalam hadapan persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan untuk mengambil posisi di sebelah penasihat hukum terdakwa. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Jumlah total ada 2 orang saksi, Yang Mulia. Apakah saksi akan diperiksa secara bersamaan? Saksi akan diperiksa secara terpisah, Yang Mulia. Silakan hadirkan saksi pertama. Baik, Yang Mulia. Tugas, tolong untuk mendampingi saksi memasuki ruang sidang. Silakan saudara saksi duduk terlebih dahulu. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi,
Apakah saudara saksi sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan untuk maju ke depan dan menyerahkan kartu identitas terlebih dahulu pada majelis hakim. Silakan untuk maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menanyakan identitas saksi terlebih dahulu, sebagaimana tercatat dalam BAP, dan saya minta saudara jawab dengan jelas. Nama, Ardiata Maida Aradia, jenis kelamin, laki-laki, agama, Islam, pekerjaan. penyidik Polri. Baik. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan pada persidangan ini, apakah saudara bersedia untuk bersumpah terlebih dahulu? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dipersilakan untuk maju ke depan mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik, untuk sumpah akan saya bacakan. Tolong saudara saksi untuk mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dan kepada juru sumpah untuk Terima kasih, Yang Mulia. kembali ke tempatnya. Selanjutnya, saudara saksi telah disumpah menurut agama yang saudara saksi anut. Untuk itu, saya berharap saudara saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah dapat dimengerti, saudara saksi? Dapat dimengerti, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada jaksa penuntut umum. Apa kompetensi dari saksi yang Anda hadirkan pada persidangan hari ini? Baik, Yang Mulia. Saksi pertama ini berkompetensi sebagai anggota Opsnal Satreskrim Polres Mangging, Yang Mulia, dan sehubungan dengan penangkapan terdakwa. Jadi saksi pertama ini akan menjelaskan terkait kronologi pelanggaran tindak pidana Undang-Undang ITE, Yang Mulia, terkait penjualan chip atau orang yang melakukan jual beli chip yang digunakan untuk melakukan permainan judi, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, bisa saudara jelaskan bagaimana kronologi dari perkara yang Anda tangani? Baik, Yang Mulia. Jadi saya mendapatkan informasi dari masyarakat, khususnya di Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, terdapat dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Timur Bimaldi Rahmat bin Muhammad. Lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya bersama tim anggota Opsnal Reskrim Polres Merangin menuju konter atau warung terdakwa dan tiba pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kami mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Merangin. Apakah cukup? Cukup, Yang Mulia. Baik, saya kepada hakim anggota, apa ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi ini? Cukup Yang Mulia. Baik, pada penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Sebelumnya saudara saksi mengatakan terkait barang bukti. Bisa saudara jelaskan barang bukti apa saja yang didapat dalam penangkapan? Baik, adapun barang bukti yang kami amankan berupa satu unit handphone merek Oppo dengan tipe CPH 2579 berwarna kuning, lalu satu buku merek Paperline dan uang tunai sebesar Rp280.000 sudah diserahkan kepada penuntut umum. Izin Yang Mulia, kami ingin memberikan barang bukti tersebut. Baik, jika seperti itu kepada saudara saksi, terdakwa dan juga kepada penasihat hukum, jangan lupa juga kepada penuntut umum untuk dipersilakan maju ke depan memperlihatkan barang bukti. Apakah benar ini punya terdakwa yang Benar, diamankan? Yang Mulia. Benar. Anda pernah mengamankan apa ini?
Benar yang mulia. Termasuk ini dan ini. Benar yang mulia. Ya, silakan untuk kembali ke kursinya masing-masing. Makasih yang mulia. Baik, dari penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, izin yang mulia. Saudara saksi, pada saat dibawa ke kantor polisi, bagaimana hasil interogasi saudara saksi terhadap terdakwa? Baik, berdasarkan hasil interogasi kami kepada terdakwa Primo Grimaldi Rahmat bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara jual beli chip dan terdakwa menjual chip tersebut seharga atau sebesar Rp30.000 dan menjualnya kepada pembeli sebesar Rp40.000. Jadi terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari penasehat hukum terdakwa. Silahkan apabila ingin ada yang ditanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, saudara saksi, pada saat penangkapan apakah ada perlawanan dari saudara terdakwa? Baik, terdakwa tidak memberikan perlawanan. Pada saat interogasi, bagaimana terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara saksi? Baik, terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Saudara terdakwa, apakah benar yang disampaikan oleh saksi? Benar, Bu. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi lebih lanjut, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk kembali dihadirkan di persidangan ini. Selanjutnya silakan untuk mengambil kartu identitas dan silakan untuk meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih yang mulia. Selanjutnya kepada penuntut umum untuk silakan dihadirkan kembali saksi keduanya. Baik Yang Mulia, petugas tolong hadirkan ahli ke ruang persidangan. Ya, terima kasih pada saudara ahli. Dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli silakan untuk menyerahkan kartu identitas terlebih dahulu kepada majelis hakim. Silakan untuk duduk dulu. Saya akan menanyakan identitas ahli terlebih dahulu. Nama, Kamela Edopa Solen, umur, 25 tahun, kerjaan, bidang ahli forensik. baik. Sebelum saudara ahli memberikan keterangan pada persidangan ini, apakah saudara ahli bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia Yang Mulia. Baik, pada juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, ikutilah lafaz sumpah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain yang dari sebenarnya. Baik, silakan dari kembali. Akan untuk kembali dan duduk kembali. Saudara saksi, telah diambil sumpah menurut agama yang saudari ahli anut. Untuk itu, saya berharap saudari ahli untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit. Karena apabila keterangan Anda dinyatakan bohong atau palsu, maka saudari ahli dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah dapat dimengerti, saudara ahli? Mengerti Yang Mulia. Baik. Saudara ahli, apakah saudara ahli tahu saudara dipanggil ke persidangan ini untuk perkara apa? Tahu Yang Mulia, saya dipanggil pada persidangan kali ini untuk memberikan kesaksian saya atas pelanggaran tindak pidana Undang-Undang ITE. Apakah benar saudara ahli merupakan ahli di bidang ITE? Benar Yang Mulia. Saya memiliki pengetahuan secara akademis dan praktis. Secara akademis saya memiliki sertifikasi terkait pelatihan digital forensik, dan secara praktis saya telah bekerja di bidang ini semenjak tahun 2021.
apakah saudari ahli sudah melakukan penyelidikan sebelumnya terhadap yang berkaitan dengan terdakwa? Sudah yang mulia, sekitar pada bulan Januari 2024, saya dan tim telah melakukan penyidikan terkait dengan adanya laporan transaksi mencurigakan. Bagaimana hasil dari penyelidikan yang telah ahli lakukan? Baik yang mulia, berdasarkan penyelidikan yang telah saya dan tim lakukan, saya menemukan pencatatan riwayat penggunaan aplikasi terkait dengan kata kunci domino pada periode 8 April sampai dengan 22 April 2024. Nah, riwayat pencarian dan web history menggunakan aplikasi Google Chrome dan Play Store telah terlampir dalam berita acara pemeriksaan lab digital. Berdasarkan analisa terhadap satu unit handphone merek Oppo dengan IMEI yang tercantum, terdapat aplikasi bernama Data App yang terinstall dengan informasi modified time pada tanggal 2 Mei 2024, menunjukkan perubahan yang terjadi pada aplikasi tersebut. Lalu lanjutnya itu dari berita acara pemeriksaan barang bukti digital, aplikasi dengan kata kunci domino pernah diakses menggunakan handphone tersebut, sesuai yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan. Lalu saya juga menemukan informasi akun pengguna yang tersimpan pada perangkat terkait dengan kata kunci domino. Dengan penjelasan ini, saya berharap dapat memberikan kejelasan mengenai proses digital forensik dan temuan-temuan yang relevan dengan kasus ini. Baik, terima kasih kepada ahli yang sudah menjelaskan hasil penyelidikannya. Selanjutnya dari hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli kita hari ini? Cukup yang mulia. Baik, pada penuntut umum dipersilakan apabila ingin bertanya pada saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia, saudari ahli. Apa yang membuat ahli yakin bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa? Jadi nilai hash atau algoritma MD5 Direct Message DTS5 atau Secure Hash Algorithm merupakan algoritma angka dan huruf heksadesimal yang dapat diartikan sebagai sidik jari dari sebuah file guna pengujian integritas data. Nah, maka jika ada dua buah file atau lebih memiliki nilai hash yang sama, itu dapat dipastikan isi dari file tersebut akan tetap sama. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana penuntut umum? Apakah cukup? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum. Apa dari pihak saudara ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Cukup yang mulia. Baik, apakah masih ada saksi selanjutnya? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saksi ahli. Kami berharap saudara saksi ahli dapat memberikan keberatan, memberikan kesaksian lagi. Jika tidak keberatan, untuk dihadirkan kembali di persidangan ini. Silakan untuk diambil kembali identitasnya dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Penasihat hukum. Selanjutnya ada berapa saksi yang akan dihadirkan ke dalam ruang sidang ini? Ada 2 keterangan saksi dengan 1 saksi yang dihadirkan dan 1 saksi lain yang dibacakan keterangannya. Silakan untuk dihadirkan ke ruang sidang. Baik yang mulia, petugas tolong bawa saksi untuk hadir di ruang sidang. Ya. Selamat pagi kepada saudari saksi. Silakan duduk terlebih dahulu. Saudara saksi, silakan untuk menyerahkan terlebih dahulu identitas saudara saksi. Silakan untuk duduk kembali. Nama? Aryuni, Tempat tanggal lahir? Bandung 7 Oktober 1999. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Jadi, saudari saksi, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan saya siap memberikan keterangan pada sidang hari ini. Sebelum saudari saksi memberikan keterangan di persidangan ini, saudara saksi harus diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari saksi bersedia diambil sumpahnya? Yang mulia. Silakan pada juru sumpah untuk mengambil tempat. Baik, saudari saksi, ikuti lafaz sumpah saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan untuk duduk kembali dan pada juru sumpah untuk kembali ke tempatnya. Saudari saksi, saudari telah diambil sumpahnya menurut agama yang saudari anut. Jadi kami berharap saudari saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika keterangan saudari saksi berbohong atau berpalsu dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari saksi apakah dapat dimengerti? Bisa dimengerti ya. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada penasihat hukum. Penasihat hukum, saksi 1 dihadirkan untuk saksian apa pada hari ini? Saksi 1 merupakan istri terdakwa yang akan memberikan kesaksian terkait terdakwa yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Terdakwa merupakan suami saya. Baik. Jika Anda merupakan istri dari terdakwa, apakah Anda mengetahui bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli chip untuk syarat perjudian? Saya tidak mengetahui bahwa suami saya melakukan jual beli chip karena yang saya ketahui suami saya hanya menjual token listrik dan pulsa. Lagipun saya tidak menemukan tingkah laku yang mencurigakan terhadap suami saya dan beliau selalu terbuka mengenai apa saja yang terjadi pada saat beliau menjaga kontak. Sudah cukup? Cukup ya. Lanjut pada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin, apa konter pulsa dan token itu merupakan milik pribadi? Benar, Bu, itu merupakan milik kami pribadi. Apakah seluruh penghasilan diberikan kepada saudari saksi? Betul, seluruh penghasilan diserahkan kepada saya. Suami saya mempercayai itu dan saya mengalokasikan uang dari suami saya untuk kebutuhan anak-anak. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin kepada penuntut umum, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik yang mulia, terima kasih. Mohon izin. Saudari saksi tadi menyebutkan bahwa konter tersebut merupakan milik saudari saksi pribadi. Apakah saudari tidak pernah berkunjung untuk sekedar mengontrol? Interupsi yang mulia, saya rasa pertanyaan ini dari saudara penuntut ini terlalu memojokkan saudari saksi. Kepada penasihat hukum agar lebih bersabar lagi ya. Kita dengarkan dulu penuntut umum apa yang ingin disampaikan. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, mohon maaf yang mulia, saya hanya bermaksud untuk memastikan saja. Saya lanjutkan. Saudari saksi tadi menyebutkan bahwa konter tersebut merupakan milik pribadi. Apakah saudari tidak pernah berkunjung untuk sekedar mengontrol? Dan apakah saudari benar-benar tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli chip untuk sarana perjudian? Sebelumnya betul Pak, konter tersebut merupakan milik kami pribadi. Tapi saya jarang sekali berkunjung dikarenakan saya mempunyai anak balita yang tidak bisa saya tinggalkan pada siang hari. Jadi saya tidak mengetahui apa saja yang terjadi pada konter kami untuk hari-hari sedang suami saya berjualan. Saudari tadi mengatakan bahwa jarang berkunjung. Apa itu berarti pernah atau sempat berkunjung? Lalu apakah saudari melihat ada transaksi penjualan chip terhadap terdakwa dengan pelanggan terdakwa? Betul, saya pernah beberapa kali berkunjung. Namun itu pun pada saat anak saya dipegang oleh neneknya dan saya hanya untuk mengantar makanan untuk suami saya. Dan saya tidak menemukan ada kegiatan transaksi aneh antara suami saya dengan pelanggan. Baik, cukup yang mulia. Ya, terima kasih. Baik, keterangan dari saksi kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk dihadirkan kembali di persidangan ini. Silakan untuk diambil kartu identitasnya dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini. Ya. Saudara penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk menyerahkan keterangan saksi kedua dan kepada jaksa penuntut umum juga dipersilakan untuk maju ke depan.
Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Apakah masih ada bukti yang lain? Cukup Yang Mulia. Baik. Karena keterangan saksi dianggap cukup, sidang dilanjutkan dengan agenda selanjutnya, yakni pembuktian dari keterangan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan untuk mengambil posisi. Baik Yang Mulia. Silakan untuk duduk. Baik Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa dalam persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa diperintah untuk memberikan keterangan dengan jelas, tanpa berbelit-belit, untuk memudahkan jalannya proses sidang. Bisa dimengerti? Dimengerti Yang Mulia. Baik, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Apakah saudara terdakwa mengenal saksi Ardiata Mahida DSHMH? Saya tidak mengenalnya Yang Mulia. Apakah saudara membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi? Benar Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda melakukan kegiatan jual beli chip domino? Saya melakukannya sudah 2 tahun Yang Mulia. Silakan jelaskan kronologinya berdasarkan sudut pandang saudara terdakwa. Baik Yang Mulia. Jadi sekitar bulan Juli tahun 2022 itu ada 2 orang yang datang ke kantor pulsa saya dan menanyakan chip domino HX atau X. Lalu saya menjawab saya tidak menjualnya. Lalu 2 minggu kemudian makin banyak yang menanyakan tentang chip domino HX tersebut. Maka dari itu saya akhirnya menjualnya dan saya jual dengan harga 65.000 dengan modal saya 58.000. Lalu setelah beberapa bulan, beberapa waktu saya menurunkan harganya menjadi 40.000. Penghasilan saya jadi terjual dalam sehari bisa 50 bilion dengan harga 40.000. Sebetulnya apa kegunaan dari chip tersebut? Jadi chip tersebut merupakan sebuah media atau sarana untuk memasang taruhan dalam aplikasi domino HX tersebut. Cukup. Hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apa yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa juga ikut memainkan permainan slot tersebut dengan menggunakan chip-chip yang saudara perjualbelikan? Saya tidak ikut memainkan domino HX tersebut karena memang sifatnya untuk hitungan. Jadi saya tidak melakukan. Baik, cukup Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, saudara terdakwa apakah ada pernah terlibat dengan tindak pidana atau dihukum sebelumnya? Belum pernah sebelumnya. Baik, saudara terdakwa, sebenarnya apa motivasi saudara terdakwa melakukan kegiatan jual beli chip domino HX tersebut? Jadi sebenarnya motivasi saya adalah untuk menambah sedikit penghasilan karena memang sebagai penjual pulsa dan botol listrik memang pas-pasan saja Yang Mulia. Apakah saudara siap menerima konsekuensi setelah putusan nanti? Siap Bu. Dan apakah saudara menyesali perbuatan saudara dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi apabila divonis bersalah nanti? Ya, saya menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, keterangan terdakwa kami anggap cukup. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Yang Mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan surat tuntutannya. Panitra, 7 hari dari sekarang, hari tanggal berapa? Hari Kamis 11 Juli 2024 Yang Mulia. Apakah ada agenda persidangan lain? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa dalam sidang berikutnya. Sidang ditutup dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98/2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda sidang pembacaan tuntutan. Hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024 akan segera dimulai. Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menyerahkan surat tuntutan tersebut. Silakan untuk maju ke depan dan juga penasihat hukum. Silakan untuk maju ke depan. Silakan untuk duduk kembali. Kami mohon izin untuk membacakannya, Yang Mulia. Dibacakan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Daerah Jambi, Kejaksaan Negeri Merangin, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 26/MRG/06/2024. A. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan tugas-tugas dalam penegakan hukum, serta izinkanlah kami selaku penuntut umum dalam perkara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Bangko yang telah memberikan kesempatan kepada kami penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan yang diajukan kepada terdakwa sesuai acara persidangan pada hari ini. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Tempat lahir Padang. Umur tanggal lahir 29 tahun 14 September 1995. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat RT 007 RW 002. Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Merangin. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Merangin nomor 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko tanggal 1 Juli tahun 2024 dan surat pelimpahan perkara acara biasa tanggal 4 Juli tahun 2024 nomor B-12-M218-Eng2-07-07-2024. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad sekira dari bulan Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2024 sampai dengan bulan April 2024 bertempat di toko ponsel konter milik terdakwa yang beralamat di Semayu, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sengaja dan dengan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah terlampir. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, sebagaimana yang telah terlampir, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga, sebagaimana yang telah terlampir, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. Saksi Ardiatama yang dihadapkan dalam persidangan sebagaimana yang telah terlampir.
Tanggapan terdakwa bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Saksi kedua, saksi Arya Uni Alfatoni selaku istri dari terdakwa. Sebagaimana telah terlampir, tanggapan terdakwa bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Saksi ketiga, Bapak Taufik Rahmat. Sebagaimana terlampir, tanggapan terdakwa bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Selanjutnya keterangan ahli. Ahli Camelia Daupes Valen SOS MTMSC pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagaimana telah terlampir. Selanjutnya surat. Berdasarkan pasal 187 KUHP. Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana yang telah terlampir. Dalam hal persidangan ini tidak ada surat yang diserahkan. Ketiga, petunjuk bahwa berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa petunjuk dalam hal ini adalah keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, maka diperoleh suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Selanjutnya keterangan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah terlampir. 5. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 unit handphone Oppo tipe CPH 2579 warna kuning dengan IMEI 1 86175 6060421513 dan IMEI 2 861756060421505. 1 buah buku tulis merek Paperline. 1 buah akun Hex Domino dengan akun ID 3697758881. Uang tunai sebesar Rp280.000. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. C. Fakta hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan materi perkara baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, didapatkan fakta hukum yang akan mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana telah terlampir. D. Analisa yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan alternatif pertama, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak. 3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur setiap orang yang diajukan ke dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia, yaitu terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh atas alat bukti yang sah sebagai berikut, yaitu subjek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penyidik, majelis hakim dan penuntut umum serta penasihat hukumnya. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan di atas mengenai terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perjudian karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya, larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Sehingga praktis izin dan untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan pada diri terdakwa dan tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan izin untuk melakukan hal perbuatan yang dilakukannya itu.
Maka berdasarkan uraian di atas, unsur dinyatakan telah terpenuhi. 3. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum berkeyakinan jika unsur menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kedudukan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan dan merugikan keuangan negara, dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa oleh karena dalam persidangan kami tidak menemukan adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf bagi terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, agar terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad tidak mengulanginya lagi perbuatannya dan menjadi contoh bagi siapapun agar tidak dengan mudah melakukan perbuatan seperti terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad. Karena perbuatan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad tersebut telah meresahkan masyarakat dan sekiranya patutlah terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tuntutan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa telah meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar hakim, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana ITE pada Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone Oppo tipe CPH 2579 warna kuning dengan IMEI 186175660421513 dan IMEI 2 8617560604 21505. Uang tunai sebesar Rp280.000. 1 buah buku tulis merek Paperline dimusnahkan. 1 buah akun Hex Domino dengan akun ID 3697758881 diserahkan kepada penyidik Polres Merangin untuk diblokir dan dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Kamis 11 Juli tahun 2024. Merangin, 11 Juli tahun 2024. Jaksa penuntut umum Reniko Danuaji SHMH ditandatangani. Jaksa penuntut umum Suci Kusmayanti SHMH ditandatangani. Demikian yang mulia Majelis Hakim. Terima kasih atas pembacaan tuntutannya. Pada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti atas tuntutan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya serahkan kepada penasihat hukum. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Kami akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan tersebut yang mulia. Berapa lama? 7 hari yang mulia.
Baik, jika seperti itu. Panitra, hari dan tanggal 7 hari dari sekarang, tanggal berapa? Hari Kamis 18 Juli 2024 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dengan agenda pembacaan nota pembela atau penasihat hukum terdakwa. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa dalam sidang berikutnya. Sidang ditutup dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda pembacaan tuntutan dinyatakan tutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan. Hari ini, Kamis tanggal 18 Juli 2024 akan segera dimulai. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara nomor 98/Pitsus/2024 Pengadilan Bangko atas nama terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad pada hari ini Kamis 18 Juli 2024 dan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Kami sudah siap, Yang Mulia. Pada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Silakan kembali kepada petugas. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara terdakwa, apakah terdakwa siap untuk diperiksa di persidangan? Siap. Baik, seperti yang diagendakan sebelumnya, hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa oleh penasihat hukum. Pada penasihat hukum, apakah sudah siap? Kami siap, Yang Mulia. Apakah penuntut umum sudah mendengarnya? Belum, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, serahkan salin surat pembelaan kepada majelis dan penuntut umum persilakan untuk maju ke depan. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Pada penasihat hukum, silakan untuk dibacakan. Baik, Yang Mulia. Nota pembelaan pledoi dalam perkara pidana atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara 98/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko pada Pengadilan Negeri Bangko. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Jessica Aurora Ediansyah, SHMH, Felicia Lauretatan, SHMH. Kesemuanya adalah advokat pada law firm Jessica and Partners yang berkantor di Jalan Bangko Tinggi RT 021, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangi, Provinsi Jambi. Bertindak bentuk dan atas nama Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad, tempat lahir pada umur tanggal lahir 14 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 007 RW 002, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangi. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dengan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Pendahuluan, Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri teladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di muka bumi.
Tentang surat dakwaan dan tuntutan. Dakwaan bahwa saudara jaksa penuntut umum pada surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 26/Merangi 06/2024 telah mendakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP. Tuntutan bahwa dalam surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang pada pokok perkaranya sebagaimana telah terlampir. Fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim yang mulia saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami muliakan, bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi berdasarkan keterangan terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Keterangan saksi pertama, Diatama Ida Aradea, SH, sebagaimana telah terlampir di nota pembelaan. Saksi kedua, Diawuni Alfatoni Wijayanti, bagaimana telah terlampir di nota pembelaan. Ketiga, saksi Taufik Rahmat yang telah diberikan keterangannya kepada jaksa penuntut umum, hakim ketua majelis dan hakim anggota. Keterangan saksi ahli Camelia Douglas Valen, bagaimana sudah terlampir. Keterangan terdakwa bahwa terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat dalam persidangan telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagaimana yang telah terlampir. Analisa yuridis. Majelis hakim yang mulia saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami muliakan, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan alat bukti lainnya diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan tuntutan, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi rumusan pasal asal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, bahwa terdapat kekeliruan terhadap penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat, yaitu selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menurut hemat kami, selaku penasihat hukum terdakwa, hal itu terlalu memberatkan mengingat terdakwa selama persidangan telah bersikap sopan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, apabila terdakwa tetap dikenakan sebagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, akan sangat mempengaruhi kehidupan sekitarnya. Mengingat terdakwa dalam kehidupannya adalah seorang kepala keluarga yang selalu menafkahi keluarganya dan mempunyai anak yang berusia di bawah 5 tahun. Mengutip dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan anak. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami muliakan, bahwa terdakwa yang kesehariannya sebagai pedagang pulsa atau counter dan melayani jasa jual beli pulsa atau listrik, top up voucher, game online dikenal sebagai suatu pribadi yang baik dan selalu aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Sehingga menurut kami, selaku penasihat hukum terdakwa, dengan segala kejujuran dan itikat baik terdakwa dapat menjadi landasan majelis hakim dan menentukan putusan nantinya. Mengingat terdakwa belum pernah dipidana dan sebagai pribadi yang baik serta sebagai kepala keluarga yang asli dan selalu memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dinafkahinya. Selain itu, dalam proses penangkapan oleh penyidik, terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali dan menunjukkan sikap yang baik dan sopan dalam memberikan keterangannya. Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, maka sudah seharusnya terdakwa dibebaskan atau setidak-tidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Penutup, bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhi putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana sesuai pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Didakwa melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa dari surat dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone Oppo tipe CPH 2579 warna kuning dengan IMEI 18617560604215113 dan IMEI 28617560604215105. Uang tunai sebesar Rp280.000, 1 buah buku tulis merek Paperline tidak sah dan dikembalikan kepada terdakwa. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Kamis 18 Juli 2024, hormat kami kuasa hukum terdakwa Jessica Aurora Raidiansyah, SHMH dan Felicia Loretta Tan, SHMH ditandatangani. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih atas pembacaan pembelaannya. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Kami tetap pada tuntutan kami. Baik, jika tidak ada, sidang hari ini telah selesai. Untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Maka majelis hakim memerlukan waktu untuk memusyawarahkan untuk membuat putusan dan sidang ditunda selama 3 hari. Pertama berapa kira? Hari Kamis 25 Juli 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan sidang lain? Tidak juga yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Perintahkan pada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan resmi. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 98-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan agenda sidang pembacaan putusan. Hari ini Kamis 25 Juli 2024 akan segera dimulai. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara nomor 98-Pitsus-2024 Pengadilan Negeri Bangko atas nama terdakwa Bimo Grimandi Rahmat bin Muhammad pada hari ini Kamis 25 Juli 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Kami sudah siap yang mulia. Soal untuk dihadirkan. Tugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Soal untuk duduk terdakwa. Tugas, silakan untuk kembali ke tempat terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara sudah siap mendengarkan putusan dalam persidangan ini? Sudah. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa harap untuk memperhatikan isi putusan dengan sesama. Untuk saudara terdakwa silakan untuk berdiri selama pembacaan putusan. Saya akan membacakan putusan. Pengadilan Negeri Bangko Kelas 1B, putusan nomor 98-Pit-Sus-2024 Pengadilan Negeri Bangko demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Bimo Grimandi Rahmat bin Muhammad, tempat lahir Padang, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT RW 007 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Merangin, agama Islam, kerjaan wira swasta. Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024. Penuntut umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. 4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024. 5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 24 September 2024. Dalam perkara ini, terdakwa didampingi oleh tim penasehat hukumnya Jessica Aurora Endiasa SHMH dan Felicia Lorkatan SHMH, para advokat dan konsultasi hukum di Law Firm Jackson & Partners yang beralamat kantor Jalan Bangko Tinggi nomor 021 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Seratus kuasa hukum terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2024 bertindak sendiri maupun bersama-sama. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko nomor 98 Pitsus 2024 Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 98 Pitsus 2024 PN Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hasil sidang berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Izin melanjutkan putusan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana terlampir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana terlampir. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya sebagaimana terlampir. Menimbang bahwa untuk meringankan, penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi-saksi sebagaimana terlampir. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan. 2. Saksi Taufik Rahmat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana terlampir. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir. Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan materi perkara baik dari keterangan saksi surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, didapatkan fakta hukum yang akan mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana terlampir. Baik, saya lanjutkan kepada hakim nomor 2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim tidak akan membuktikan semua dakwaan penuntut umum yang bersifat alternatif tersebut. Akan tetapi majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsur sebagai terlampir. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud, yaitu pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya kami lanjutkan hakim ketua. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif. Pertama, penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone Oppo tipe CPH 2579 warna kuning dengan email 861756042151 dan email 2 86175606042105. Uang tunai sebesar Rp280.000 dirampas untuk negara. 1 buah buku tulis merek Paperline dimusnahkan. 1 buah akun Higgs Domino dengan akun ID 3697758881 diserahkan kepada penyidik Polres Merangin, diblokir dan dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Juli 2024, Dr. Firman Sumberhadi SHMH sebagai Hakim Ketua Muhammad Rafli SHMH dan Hafif Paragida Ardel Kusuma SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Cecilia Pasca Tiara SHMH sebagai panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dan dihadiri Reniko dan Wajib SHMH dan Suci Kusmayadi SHMH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Merangin di hadapan terdakwa. Hakim anggota Muhammad Rafli SHMH. Hakim Ketua Dr. Firman Sumberhadi SHMH. Hakim anggota Hafif Paragida Ardel Kusuma SHMH. Panitia pengganti Cecilia Pasca Tiara SHMH. Baik, persilakan untuk duduk kembali. Seperti itulah putusan yang tadi telah dibacakan pada saudara terdakwa. Apakah dapat mengerti putusan ini? Pada penasihat hukum apakah sudah mengerti? Pada penuntut umum apakah sudah mengerti? Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup dan terdakwa diputuskan tetap dalam tahanan. Pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jambi dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan, dan kepada terdakwa berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP mempunyai hak untuk segera menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak, dan hak lainnya yang diatur dalam pasal 190. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup dan terdakwa diputuskan tetap dalam tahanan. Pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan, dan kepada terdakwa berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP mempunyai hak untuk segera menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dan hak lainnya yang diatur dalam pasal 196 ayat 3 KUHP. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor register 98/Fitsus/2024 Pengadilan Negeri Bangko dengan
terdakwa Bimo Grimaldi Rahmat bin Muhammad pada hari Kamis 25 Juli 2024 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.